Selamat, datang kembali di acara Endotalks Perkeni. Terima kasih atas, kedatangan teman-teman semua dan saya juga terima kasih banget kepada Dokter Diki udah, hadir di sini bersama kita. Kali ini kita akan bahas mengenai, suatu penyakit yang disebut diabetes, insipidus. Sebenarnya sih, relatif jarang ya, tapi sebenarnya penting banget kita ketahui mengenai diabetes insipidus ini. Jadi, apa sebenarnya yang perlu kita bahas nanti mungkin sambil ngobrol dengan Dokter Diki ya, Dok, kita sambil tanya jawab mengenai, diabetes insipidus ini, Dok. Jadi sebenarnya, Dok, diabetes insipidus yang selama ini tuh yang perlu diketahui sama teman-teman, sebenarnya apa sih, Dok, sebenarnya diabetes insipidus itu, Dok? Ya, Dr. Lucky dan teman-teman semua. Jadi, diabetes insipidus ini seringkali di masyarakat awam ketukar gitu ya sama diabetes mellitus. Karena mirip kan depannya sama, Diabetes. sama-sama diabetes. Padahal diabetes ada dua macam, ada yang insipidus, ada yang mellitus. Sebenarnya dari arti katanya, insipidus itu dari kata insipid, artinya nggak ada rasanya. Kalau mellitus artinya manis gitu. Yang satu kencingnya manis, yang satu nggak ada rasanya. Dulu dibedakan seperti itu gitu. Nah, kalau diabetes sendiri itu artinya sifon atau banyak airnya gitu. Makanya namanya sama-sama diabetes. Karena sama-sama kencingnya banyak. Yang satu kencingnya insipid atau nggak ada rasanya. Yang satu kencingnya banyak karena kandungan gulanya banyak. Makanya dinamakan diabetes mellitus. Yang paling banyak kita dengarkan diabetes mellitus ya. Iya, tapi kadang ada orang yang menganggapan tuh sebenarnya diabetes insipidus juga ada, samanya dengan diabetes itu ya. Jadi sebenarnya, beda ya, Dok, yang jadi diabetes insipidus dengan diabetes, mellitus. Jadi sebenarnya kausa atau penyebabnya diabetes insipidus ini apakah ada miripnya juga, Dok, dengan diabetes, mellitus? Sebenarnya apa sih, Dok, penyebabnya diabetes insipidus ini, Dok? Ya, kalau dari gejalanya memang mirip gitu ya, sama-sama sering haus dan sering kencing. Diabetes mellitus bisa, diabetes insipidus juga sama. Cuma yang membedakan adalah penyebabnya. Kalau diabetes mellitus atau kencing manis itu sering kencingnya dan sering hausnya karena gula darahnya tinggi. Iya. Kalau gula darah tinggi, badan kita tuh akan membuang gulanya tadi dengan lewat urin atau lewat kencing. Makanya kencingnya banyak dan dia akan haus terus gitu. Minum bolak-balik. Iya. Nah, rasa haus itu kan diatur oleh hormon juga sebenarnya. Nah, kalau pada diabetes insipidus yang problem adalah di mekanisme pengaturan buang air kecilnya tadi. Hormon yang merangsang atau menghambat produksi kencingnya tadi menurun gitu. Akibatnya produksi urinnya atau produksi kencingnya banyak gitu. Dia nggak minum pun dia produksi urinnya banyak. Jadi normalnya di tubuh kita kalau kita misalkan minum banyak, otomatis kencingnya akan banyak. Ya kan, karena begitu minum banyak dia ngasih perintah dibuang kelebihan cairannya gitu. Tapi kalau hormon yang mengatur cairannya ini dia kurang, nggak bisa tuh Dr. Lucky ngatur lagi. Jadi jadi gini, kalau kita minum banyak kencingnya banyak. Begitu kita puasa minum nggak minum kan kencingnya jadi sedikit. Kalau kita lihat dari warna kencingnya yang tadinya bening, lama-lama jadi kuning bening, makin lama makin pekat. Iya. Jadi ginjal itu bisa mengatur kepekatan dari urin. Nah, pada diabetes insipidus ini nggak bisa, karena hormon yang mengatur kepekatan urin tadi nggak ada lagi. Jadi mau pasiennya minum banyak, kencingnya banyak, mau minum dikit, kencingnya juga banyak. Gitu. Jadi kencingnya biasanya bening terus tuh warnanya. Ya akibatnya, ya nanti bisa menimbulkan gangguan kesehatan kalau itu tidak diobati gitu. Agak beda ya, Dok, jadi bukan karena si gangguan ginjal ya, Dok, ya berarti ya, tapi memang karena si hormonnya yang diproduksi dari, si kelenjar di otaknya ya, Dok, Iya. gitu. Jadi memang, sangat rentan dehidrasi ya, Dok, berarti ya pasien-pasien yang diabetes insipidus ini ya, Dok? Iya, karena kan karena dia nggak punya mekanisme untuk mengatur kepekatan urinnya gitu. Normal kalau yang cairan yang masuk sedikit, yang dibuang juga sedikit. Nah karena dia hormon ADH-nya antidiuretik hormon yang menghambat kencingnya sedikit, ya nggak bisa ngatur, maka kencingnya tetap banyak. Nah, hormon ini kan diproduksi di kelenjar di hipofisis bagian belakang atau bagian posterior. Jadi kalau ada tumor yang mendesak ke sana, produksinya terganggu, keluhannya adalah jadi sering kencing lagi. Kompleks juga ya, Dok, jadi bukan cuma ginjal yang ngatur masalah kencing ya, teman-teman.
Jadi, sebenarnya, harus lebih aware dan kalau misalnya nggak ditanganin segera lebih bahaya ya, Dok, berarti ya, Dok? Kalau gitu, sebenarnya, cara dokter untuk menegakkan diabetes insipidus ini bagaimana ya, Dok? Ya, jadi untuk menegakkan diagnosis biasanya dari keluhan pasiennya dulu biasanya. Biasanya pasien itu datang dengan keluhan sering kencing biasanya, atau sering haus. Kita perlu bedakan sih, apakah sering kencing karena memang kencingnya sedikit-sedikit, yang bisa juga karena penyebab yang lain. Kalau laki-laki misalkan karena usia lanjut prostat, misalkan bisa juga kencingnya sedikit. Atau ke infeksi saluran kencing juga bisa kencingnya sering tapi sedikit-sedikit gitu ya. Yang perlu kita pikirkan ini ke arah diabetes insipidus itu kalau kencingnya banyak. Kalau istilah medisnya itu kita bilang poliuria. Berapa banyak? Kencingnya bisa sampai lebih dari 3 liter per hari. Dalam 24 Dalam 24 jam lebih dari 3 liter sehari. Nah, seringkali kan kita nggak pernah nampung. Biasanya setiap awal biasanya dokternya akan minta tuh. Minta coba ditampung dulu kencingnya berapa banyak sehari, dicatat. Minumnya berapa banyak, kencingnya berapa banyak. Kalau yang diabetes insipidus memang hormonnya nggak ada, itu bisa minum sampai 1 galon sehari gitu, misalkan. Kalau itu yang ya itu yang berat ya, itu udah clear gitu. Cuma kan kadang ada yang misalkan kencingnya 4 liter, 5 liter, minum sehari 3 liter, 4 liter, ada juga itu yang di tengah-tengah. Jadi step pertama biasanya dokter akan minta tuh, waktu pasiennya dikin. Jadi kalau teman-teman ada keluhan kencingnya banyak, coba dicatat aja. Kencingnya berapa banyak sama minumnya berapa banyak. Nah, dari situ nanti dilihat sama dokternya, apakah ini memang kencingnya memang banyak atau tidak, atau poliuria. Nah, next step-nya urinnya diperiksa nih sama dokternya. Dia cek ke lab, dilihat urinnya ini pekat atau enggak. Kalau diabetes insipidus dia biasanya nggak pekat tuh. Jadi encer, kencingnya encer. Mau dia minum nggak minum tetap encer. Nah, untuk memastikan nanti bisa diperiksa hormon yang mengatur mekanisme kencingnya tadi, atau dilakukan tes. Biasanya dilakukan tes namanya deprivasi air. Jadi pasiennya diminta nggak minum. puasa minum ya, Dok? Iya, cuma karena puasa minum ini pada pasien diabetes insipidus kan bahaya ya. Jadi harus diobservasi dengan ketat di rumah sakit. Nanti ada tenaga perawat, dokter yang akan mengobservasi lah selama tindakan. Jadi pasien diminta puasa minum, terus dicatat tuh produksi kencingnya, berat badannya berapa, diperiksa darahnya, diperiksa urinnya. Nah, setelah satu titik tertentu nanti dokternya akan ngasih obat hormon untuk kencingnya dites, dilihat dia respon apa enggak naiknya. Namanya water deprivation test. Dan kita bisa ya, Dok, di sini ya, Dok, ya? Bisa, di Indonesia kita bisa kerjakan, di rumah sakit rujukan bisa dikerjakan. Kalau di situnya positif, baru next step-nya lanjut apa perlu MRI hipofisis atau enggak. Oh, harus memastikan memang si kelenjarnya apa kabar di imaging-nya itu ya, Dok, ya? Terus kalau misalnya sudah tegak nih, Dok, diagnosis diabetes insipidus, sebenarnya yang harus dilakukan oleh si pasien apa ya, Dok? Jadi, apa memang dia bisa disembuhkan atau mungkin harus, ngapain lagi, Dok, langkah selanjutnya, Dok? Ya, jadi kalau sudah tegak diagnosis diabetes insipidus, next step-nya adalah pencitraan atau imaging tadi. Diperiksa di kelenjar hipofisisnya ada tumor nggak yang menyebabkan pendesakan atau gangguan ke produksi dan sekresi dari hormon tadi, hormon ADH-nya. Kalau memang ada tumor ya berarti dioperasi. Teman-teman bedah saraf masuk, lakukan operasi, sebagian besar dengan TSS. Cuma sekitar 40-50% kasus seringkali nggak ada tuh tumornya. Memang ada kekurangan produksi hormonnya. Kalau nggak bisa produksi, ya mau nggak mau kita impor hormonnya, Dr. Lucky. Kita impor gitu dari luar kan, berarti harus minum hormon antidiuretik hormon tadi, hormon kencingnya tadi desmopresin. Tablet ya, Dok, ini? Ya di kita adanya tablet, tapi sebenarnya dulu pernah ada juga yang nasal spray, ada juga yang tablet di bawah sublingual juga ada. Tapi saat ini yang mudah di Indonesia diakses yang tablet minum ya. Dan di, apa istilahnya, kalau JKN nih, Dok, di BPJS tuh bisa ya, Dok, obat-obat ini? Ya di rumah sakit rujukan yang available bisa gitu, jadi nggak usah khawatir. Oke deh. Terus kalau misalnya nih, Dok, kalau, udah misalnya dia didiagnosis, kemudian udah laksana selanjutnya dengan obat, Mas, untuk ke depannya apakah dia masih bisa hidup normal, Dok? Udah masih bisa hidup normal, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kalau diabetes insipidus sudah lakukan suplementasi tadi, hormon antidiuretik hormonnya, desmopresinnya, minumnya cukup gitu ya, dan bisa mengenali gejala-gejala kalau dia minumnya kurang atau kelebihan,
nggak ada masalah, pasien bisa 10-15 tahun aktivitas seperti biasa nggak ada masalah. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Yang penting mengenali gejala-gejalanya. Sebenarnya kalau kencingnya terlalu banyak atau minum desmopresinnya terlalu banyak gitu, itu bisa menyebabkan gangguan elektrolit dalam darah. Nah, gejala-gejala bisa mulai dari lemes atau sakit kepala gitu. Nah, itu harus merhatiin. Tapi biasanya pasien-pasien yang diabetes insipidus yang lama itu sudah tahu tuh. Dok, kalau saya ngeluh ini, oh ini biasanya kurang nih dok, desmopresinnya terlalu banyak. Makanya tetap harus kontrol juga gitu ya. Misalkan, Bikin catatan itunya masih iya, terus ya, Dok? kalau bisa iya. Harus saya merhatikan lah kalau memang nggak dicatat secara kuantitatif dilihat gitu kan. Seberapa banyak minumnya, seberapa banyak yang dikeluarkan. Termasuk kalau pasiennya misalkan exercise yang agak berat dengan berkeringat banyak gitu kan harus diganti cairan yang keluar. Betul juga ya, Dok. Jadi ada, pepatah orang bilang yang katanya kalau ginjalnya mau sehat, minumnya banyak juga belum tentu berlaku di sini ya, Dok. Iya iya iya. Kita harus, bijak, dalam menanggapi isu-isu di masyarakat ya, Dok, ya. Tidak semua, orang butuh, minum yang sangat-sangat banyak, tapi ada juga yang malah bergejala yang, kebalikannya kencingnya yang malah kebanyakan gitu ya, Dok. Jadi mungkin pesan-pesan lagi Dok untuk teman-teman endotox nih. Jadi, selain tadi yang kita mengenali gejala, mungkin ada pesan-pesan lagi Dok untuk teman-teman nih? Ya prinsipnya teman-teman jadi tahu bahwa sekarang diabetes itu ada 2 ya, ada diabetes mellitus yang kita sering kenal dan ada satu lagi yang relatif jarang sebenarnya, diabetes insipidus. Dan gejalanya paling sering dengan buang air kecil yang banyak gitu. Nah, seringkali terlambat terdiagnosisnya karena pasien merasa saya memang karena minum banyak makanya kencingnya banyak gitu. Jadi kalau kencingnya lebih dari 3 liter ada baiknya mulai dibikin catatan. Dan nggak ada salahnya juga ke dokter untuk tanya, perlu evaluasi lanjutan nggak gitu kan. Nanti dokternya akan lihat perlu pemeriksaan lanjutan atau tidak. Karena prinsipnya kalau bisa dideteksi sedini mungkin, pengelolaannya akan lebih baik. Iya betul juga Dok. Terima kasih banyak Dokter Diki atas, penjelasannya mengenai diabetes insipidus ini mungkin, untuk teman-teman biar lebih, aware, biar lebih, paham betul nanti kita sambung lagi di diskusi selanjutnya ya. Terima kasih banyak Dokter Diki. Sama-sama Dr. Lucky. Jumpa lagi teman-teman. Kasih semuanya.